Ya, bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Seorang pria yang membunuh wanita PSK karena tak mampu membayar layanan mesum dibekuk aparat. Sempat buron, seorang pemuda yang mencuri uang dan perhiasan neneknya di Pasuruan dibekuk polisi di tempat kerjanya. Dua pencopet dibekuk di kerumunan massa saat HUT Kabupaten Tulungagung. Salah satu pelaku menyaru sebagai wartawan. Usai diburu hampir 4 bulan, seorang pemuda di Pasuruan dibekuk polisi di lokasi kerjanya. Pelaku terbukti mencuri perhiasan dan uang milik neneknya karena kecanduan judi online. Sejumlah anggota polisi menggerebek sebuah bengkel motor di Kelurahan Sepande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Bengkel ini menjadi tempat persembunyian RSN 20 tahun yang hampir 4 bulan lalu dilaporkan mencuri harta bernilai puluhan juta rupiah milik nenek tirinya. Petugas akhirnya membekuk RSN saat tidur di kasur kecil bengkel tersebut dan kemudian digelandang tanpa perlawanan ke Mapolsek Purworejo, Kota Pasuruan. Berdasarkan pemeriksaan polisi, terungkap jika aksi pencurian dilakukan RSN pada 5 Agustus lalu di rumah nenek tirinya, Suhartiningsih, 59 tahun, di Perum Sekar Asri, Kelurahan Sekar Gadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Aksi pelaku diketahui melalui rekaman kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di sekitar rumah korban. Perhiasan dan uang senilai total 60 juta rupiah diambil dari almari korban sebelum neneknya tersebut berangkat jamaah sholat subuh di masjid. Menurut Kapolsek Purworejo AKP Yudi Prasetya, perhiasan itu dijual lalu hasilnya digunakan untuk bermain judi online, membeli sepeda motor, dan sebuah ponsel. Pelaku mencuri emas dan uang tunai. Ya. Kurang lebih kerugian 60.750.000. Yang nyuri siapanya si korban? Cucu tiri. Cucu tiri ya? Ya. Cucu tiri. Uangnya dibuat apa tadi, Mas? Uangnya dibelikan untuk judi online. Sejumlah barang bukti diantaranya pakaian pelaku saat beraksi, sebuah ponsel, dan rekaman CCTV disita polisi. Tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Dandi Ari Gafur dan Sri Rama melaporkan dari Pasuruan. Di tengah kemeriahan perayaan Hari Jadi ke-820 Tulungagung, dua pencopet yang nekat beraksi di area pendopo Kongas Arum Kusuma Bangsa ditangkap Satpol PP. Salah satunya bahkan menyaru sebagai wartawan menggunakan kartu pers palsu. Penangkapan dua copet ini terjadi pada Selasa siang saat ribuan warga memadati acara kirap bersih Nagari dalam rangka Hari Jadi ke-820 Tulungagung. Di tengah kepadatan massa inilah petugas Satpol PP menangkap seorang pria maksum warga Kediri yang kepergok mencopet. Pelaku mengenakan atribut layaknya seorang jurnalis dan menggantung kartu pers palsu di lehernya. Dalam kesempatan itulah ia menyasar warga yang sedang mengantre nasi kotak gratis. Gerak-geriknya yang mencurigakan membuat petugas segera menindak. Tidak hanya satu pelaku, petugas Satpol PP juga kembali menangkap terduga pelaku lain, yakni Yoni Kurniawan, warga Jombang. Yoni tertangkap basah saat berusaha menjamah barang berharga milik warga yang berebut tumpeng agung. Setelah saya ambil nasinya kan saya
masuk ke dalam. Terus itu belum tahu. Pas keluar duduk di situ kok lu saya lihat kok nggak ada dompetnya. Dompet sama siapa? Dompet kok, HP-nya saya pegang. Terus ketahuannya tadi gimana? Ya terus dikasih tahu ada pencuri ketangkep. Terus saya tanya-tanya masuk situ. Dompetnya ketemu di dalam? Ada, dompet saya ada. Kedua pencopet yang ditangkap ini selanjutnya diserahkan ke polisi untuk proses hukum. Petugas Satpol PP mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati serta menjaga barang berharga saat di kerumunan acara. Karena situasi ini kerap dimanfaatkan oleh para pencopet. Nah, pas waktu yang pertama itu pas waktu pembagian nasi mas di sini depan sini, karena ada laporan, nah kebetulan ada anggota kita yang ada di TKP, makanya kita amankan, kita bawa ke pos untuk kita amankan. Itu yang pertama. Yang kedua ada lagi mungkin jaraknya sekitar 20-30 menit. Ada lagi di sisi timur, pintu pendopo timur, yang mana juga ada anggota yang ada di sana. Akhirnya kita amankan juga, kita bawa ke pos, dua-duanya tadi dibawa sama Polsek Kota. Peristiwa ini terjadi di tengah kemeriahan upacara bersih nagari yang telah menarik antusiasme warga. Mereka berebut tumpeng lanang dan tumpeng wadon yang berisi aneka hidangan sebagai simbol syukur dan harapan. Sayangnya, suasana khidmat dan meriah terpadu dalam tradisi yang turun-temurun dijaga oleh warga Tulungagung. Namun, kali ini harus diciderai dengan aksi pencopetan. Danu Sukendro dan Sri Rama melaporkan dari Tulungagung. Penggerebekan sebuah rumah yang diduga menjadi lokasi transaksi narkoba di Tanjung Bumi, Bangkalan berlangsung dramatis. Keluarga tersangka sempat menghalangi petugas agar penangkapan dibatalkan. Mendapat laporan dari masyarakat, tim Satres Narkoba Polres Bangkalan menggerebek rumah yang kerap dijadikan untuk transaksi narkoba di kawasan Tanjung Bumi, Bangkalan. Saat digerebek, petugas mendapati Ferry, usia 25 tahun, tengah bertransaksi barang haram bersama 2 orang pelanggan. Namun saat petugas akan menggelandang tersangka ke kantor polisi, istri dan ibu tersangka berupaya menghalangi proses penangkapan sambil memohon untuk melepaskan tersangka. Setelah sempat bersitegang dengan keluarga, akhirnya petugas berhasil menggelandang tersangka ke kantor polisi. Informasi dari masyarakat diduga di dalam rumah sering transaksi narkoba. Di situ langsung Satgas Narkoba Polres Bangkalan menindaklanjuti dan menggerebek atas nama Ferry. Yang diamankan 27 kantong plastik yang diduga berisi sabu, 1 buah timbangan digital, 1 unit handphone. Untuk pasal yang dikenakan 114 ayat 1, 112 ayat 1. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita 27 paket sabu-sabu siap edar dan timbangan digital. Tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika, ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Petugas tidak akan segan menindak tegas segala bentuk peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Bangkalan. Nia Karunia dan Sri Rama melaporkan dari Bangkalan.